Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan sharing firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, berkati kami, menolong kami dalam apa yang kami renungkan, apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk menolong kami supaya kami dapat memahami. Terima kasih juga berkati hamba-Mu, pakai hanya sebagai alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari malam ini kita mau sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu ayat pengantar buat kita sharing. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, baik. Dikatakan di sana, nah ini ajaran Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit, apa yang dia ajarkan ini. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, malam hari ini saya mengajak kita buat sharing tentang, kita masih di tema kita di bulan ini tuh adalah hidup tanpa pamrih ya. Hidup tanpa pamrih artinya di 1 Yohanes 3 ayat 16 itu mengajarkan kalau kita mau berkorban buat orang lain tuh ya berkorbanlah seperti Tuhan, dia memberikan nyawanya. Begitu juga artinya tuh kalau kita berkorban dengan orang lain itu ya nggak usah hitung-hitungan. Jadi kita lakukan dengan tulus, lakukan dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang murni. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kalau kita memberi, nah dia kasih contoh itu sebenarnya di sini ahli Taurat dan orang Farisi ya. Karena kehidupan waktu itu ahli Taurat dan orang Farisi ini memang mereka terkenal sebagai tokoh-tokoh agama, orang-orang yang memang pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu ya. Dan kehidupan mereka itu memang sudah bergeser, cara mereka beragama itu sudah lewat dari batas-batasan etika moral yang sesungguhnya diajarkan oleh agama itu sendiri. Nah, jadi di sini kita lihat, tapi kalau kita perhatikan baik-baik kata agama di sana itu kalau dalam bahasa terjemahan bahasa asli itu diterjemahkan kebenaran ya. Jadi kalau kamu berbuat benar, kamu melakukan kebenaran, kamu menjalankan kebenaran yang diajarkan kepadamu. Nah, di situ dikatakan bahwa lakukan satu dengan segenap hati, yang kedua nggak usah mesti dilihat orang. Dilihat orang di sini sebenarnya tujuannya adalah kalau kita lihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka tujuannya adalah hanya satu, supaya dilihat, dipuji, dihormati, dihargai karena mereka berbuat baik, karena mereka melakukan kewajiban agama itu. Jadi tujuannya bukan karena dari hati yang tulus, bukan dari hati yang murni, karena memang mereka memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah karena bentuk kasihnya kepada Tuhan, tapi motivasi lainnya adalah supaya dilihat orang.
Nah, jadi di sini malam hari ini, nah yang paling penting sekali yang perlu kita bahas malam hari ini adalah tentang memberi itu, tentang memberi. Satu, kita mau sharing memberi. Memberi kalau kita kasih, tadi saya bilang kalau kita memberi dengan hati yang tulus, ikhlas. Kita kasih tanpa harus menuntut, tanpa harus mengharapkan apapun. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana dengan kalau orang pinjam. Misalnya orang datang kepada kita, terus kemudian dia pinjam, tapi nggak pernah bayar-bayar gitu. Menurut dia ya udahlah, kan kita sama-sama mengerti gitu kan, sama-sama anak Tuhan gitu. Jadi akhirnya awalnya bahasanya pinjam tapi nggak dipulangin gitu. Nah, jadi dua hal ini. Yang ketiga yang kita mau renungkan juga adalah ingat bahwa kalau kita berbuat sesuatu, kita memberi, kalau kita mengharapkan sesuatu, Alkitab bilang ya itulah upahmu. Upah yang akan kamu terima. Jadi artinya tuh bahwa Bapakmu di sorga tidak akan memberikan upah kepadamu. Artinya upah dalam pengertian itu Tuhan tidak akan melihat atau Tuhan tidak akan membalas apa yang kau lakukan karena kau sudah terima upahnya itu melalui yaitu orang, entah itu orang berbalas budi atau mungkin orang memuji saudara, orang memuji atau menghargai, dan itu sudah upah yang kita terima. Nah, tapi di situ dikatakan ya jangan mengharapkan apa-apa, tapi biarlah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan membalas, yaitu di ayat yang keempat tadi. Nah, jadi empat hal. Satu, kita memberi dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan apa-apa. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang pinjam? Kalau pinjam, nah itu sikap kita bagaimana, khususnya bagi mereka ada orang-orang tertentu yang bahasanya pinjam tapi dia nggak pernah pinjam, tapi dia mengharapkan ya sudahlah kita sama-sama anak Tuhan lah, saling mengertilah gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita nagih gitu dia bilang loh kan katanya orang Kristen itu penuh kasih gitu. Nah kadang-kadang banyak menggunakan ayat Alkitab untuk menghindar gitu. Nah itu yang kedua ya, yang kedua. Terus kemudian yang ketiga tadi itu adalah tentang upah ya, tentang upah. Jadi kalau kita memberi, ya, jangan mengharapkan upah, biar Bapa sendiri yang membalas, Allah sendiri yang membalas apa yang kita perbuat. Oke, 3 itu aja. Nah, jadi gimana saudara, punya tanggapan, punya punya pengalaman mungkin, pemahaman mungkin tentang kita memberi tanpa mengharapkan balasan apapun gitu. Kemudian yang kedua, gimana dengan hukum pinjam itu? Pinjam. Bahasanya pinjam, tapi utangnya nggak dibalik-balikin gitu. Nah, yang ketiga itu adalah tentang tadi upah yang kita terima dari Bapak. Oke. Cerita. Saya baru jadi enak yang mau pendeta ini. Memberi dulu saya pernah mengalami, saya pernah kutip sama Tuhan terima kasih. Itu kan terima kasih udah bahasa Indonesia kan? Saya nangkep pembicara hamba Tuhan itu terima kasih. Sebenarnya kita diajarin dari bahasa Indonesia itu tabur Tuhan itu kita ajarin terima, terus kasih. Kasih itu kan memberi kan? Kita jangan terima aja, tapi kita harus kasih juga. Terima kasih itu kan ada dari kita kecil, dari kita belum lahir, terima kasih itu udah diajarkan dari zaman orang tua kita. Kayak kita terima kasih ya gitu kan? Itu udah ada hukumnya, udah ada sebenarnya tabur Tuhan itu. Saya baru belum lama melihat sama Tuhan dari mana dia lihat di TikTok atau di YouTube. Terima kasih, sebenarnya kita sebelum firman kita mengatakan Tuhan, kita udah diajarin dari kecil. Kalau dikasih orang terima kasih ya, itu udah diajarin. Satu, kita udah terima.
Tapi kasihnya ini kita nggak salurkan, udah terima tapi kasihnya nggak salurkan. Cuman terima kasih aja, udah terima kasih enggak. Pengalaman pribadi saya tentang bagaimana orang pinjam nggak dikembalikan itu lumayan nilainya waktu hamba Tuhan, waktu Kenny kecil kan. Itu waktu saya hidup pertama hidup baru terima Yesus lagi. Itu lagi berdebar-debar kasihnya itu kan lagi menyalurkan kasih terus. Ternyata orang ini kok saya hampir bertanya-tanya kenapa ini dia minta tolong ditolongin tapi dia udah belajar firman udah mati udah sharing udah ngomong tapi saya begini kok bisa ya tapi saya pernah saya tangkap itu hamba Tuhan atau lagi saya tangkap ya ini kayak tangan kanan memberi tangan kiri kata senyum saya ikhlasin pas ketemu dia saya nggak pernah ketagi masih sekali ketemu di jalan di Karawaci itu masih ketemu dia kadang-kadang saya nggak habis pikir sementara sampai teman saya yang belum lama pengen datang pada Paris tanya itu gimana ya gua udah takut gua aja gua takut gua gak akan inget sampai sebegitunya dari sampai NG kecil sampai dari SMP sampai sekarang saya nggak pernah sekata mana enggak kebanyakan sama saudara bukan sama teman kalau sama saudara tuh yuk ini oke mau ntar dia yang jadi sendiri padahal kan tanggal sekian ya udah ini kalau udah meleset nih sehari 2 hari seminggu ya udah biarin aja lah gitu kan diiklasin ya ikhlasin aja udah biarin lah cuman kan waktu seperti berjalannya begitu kan kapan dia waktu dia mau pakai lagi kan dia jadi nggak enak sendiri kan seharusnya kan begitu kan nah itu aja ya benar tadi tabur tua itu kan ya kita ikhlasin ya dia tanggung jawab kebutuhan aja walaupun masih ada keterikatan saudara lebih enak kita ke teman daripada sama saudara kalau ke teman kan saya minjem misalnya ke Tommy minjem 1 juta minggu depan saya balikin minggu depan enggak kan tapi saya ada respon enggak saya diam aja sorry nih minggu ini belum bisa nih coba minggu depan lagi dah nah tapi kan kalau misalnya begitu terus per minggu begitu terus apa argumennya sama yang kita pinjemin kan kita juga kan gak enak kan cuman sih itu pribadi orangnya balik lagi ke pribadi orang yang tersebut intinya ya kayak Pak Tommy tadi ya tabur tua itu kan ada ya gimana kita pribadinya itu ya berdasarkan kasih cuman nggak gampang kalau saya bilang sih nggak gampang maksudnya nggak gampang itu tergantung karakter sifat orang tersebut kalau emang orang itu suka menabur suka misalnya udah biasa lah gitu ya maksudnya kesehariannya itu istilahnya ya sama-sama aja lah. Tapi kadang-kala ada orang bilang begini, kalau kita terlalu baik seringkali suka dimanfaatin orang. Cuman kan kita bisa lihat, teman saya ada Pak, saya bisa lihat, maksud saya di teman dari dulu istilahnya pergaulannya masih baru, istilahnya udah sekarang udah punya anak punya istri udah istilahnya udah apa maksudnya udah mau bener lah gitu mau berubah gitu kan ada yang tujuannya gitu memanfaatkan ada waduh udah sukses lah begini karena dia ngeliat postur tubuh dia katanya sukses dia belum tahu di dalamnya ya kan sebenarnya begitu Pak Tommy kadang ngomong kan ngomong yuk jadi bos gini tahu mau berdoanya kebanyakan ya kan minta silakan begitu kan iya ada kalau yang pertama tadi ya soal apa memberi dengan kasih mungkin itu jarang terjadi ya maksudnya kebiasaan itu paling kalau memberi cuma memberi aja gitu nggak pernah kayak ada niat dari hati untuk mengasihi dengan memberi itu jarang banget kejadian ya. Dan lebih jatuhnya mungkin bukan memberi materi tapi lebih kayak memberi perhatian, waktu, tenaga lebih kayak gitu memberi dengan kasih. Contoh misal kayak saya kan ada sampingan
jadi pelatih eskul basket, mendidik anak-anak murid kan di basket. Ya kadang-kadang gitu, ada yang udah bisa karena dulu dari SMP udah pernah basket, ada yang nggak pernah basket sama sekali dan yang baru pertama kali bola basket gitu kan. Ya terkadang memang harus bisa saya harus bisa fleksibel. Kalau yang udah jago ya udah kasih porsinya begini. Kalau yang masih belum bisa, bener-bener harus dari awal lagi, bener-bener harus lebih sabar lagi, ngajarinya, kasih tahunya lebih lebih perhatian, lebih intens gitu. Jadi mungkin lebih ke situ, mengasihi dan memberi dengan kasihnya di situ gitu, lebih ngasih perhatian, lebih ngasih pengertian lagi. Kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang teman-teman yang lain ngeledek-ledekin gitu kan, karena dia nggak bisa main atau gimana. Tapi saya selalu berusaha untuk ngasih tau mereka nggak boleh gitu. Mereka teman-teman juga berhak untuk bisa main basket. Kamu nggak boleh gitu, kamu harus bantu dan support gitu, harusnya gitu. Jadi lebih ke situ gitu kalau memberi dengan kasih. Kalau misalkan masalah yang kedua itu Utang, ya pinjem. masih pinjaman gitu ya. Saya pernah ngalamin jadi dua kejadian. Yang pertama itu kejadian di mana saya yang minjem. Saya minjem dulu gitu, saya minjem ke teman saya. Pertama kalinya saya minjem ke teman saya itu. Karena emang benar-benar nggak ada duit dan nggak ada keperluan. Itu pertama-tama rasanya malu banget. Saya malu banget ke teman saya ini. Karena saya juga orangnya jarang nongkrong gitu ya. Teman-teman yang lain pada tiap minggu nongkrong, saya cuma paling sebulan cuma sekali, sebulan 2 kali ikut nongkrong. Jarang ikut nongkrong. Tapi tiba-tiba saat itu datang kucuk-kucuk mau minjem duit kan nggak enak banget rasanya, itu malu banget. Tapi di situ ya puji Tuhannya saya dari kecil, dari SMP lah ya, dari SMP udah diajarkan soal masalah namanya bertanggung jawab mungkin bisa dibilang ya. Jadi saya ingat banget itu firman Tuhan kalau bunyinya itu Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang paling membekas banget di saya. Jadi pada saat saya begitu pun juga saat minjem itu ya saya ingat kewajiban saya untuk mengembalikan itu gitu. Karena saya udah meminjam, itu sudah salah satu bagian dari cara Tuhan untuk memberi saya, tapi itu juga saya harus mengembalikan apa yang Tuhan kasih juga. Jadi saya nggak pernah ada pemikiran sedikit pun untuk kayak habis minjem udah tuh saya bakal lupain, saya mau balikin, nggak pernah sama sekali pikiran itu. Malah jadi beban sendiri dan jadi kepikiran terus gitu, lu harus balikin uangnya, lu harus begini, lu udah janji balikinnya bulan depan gini, lu atur deh keuangannya gimana nanti bulan depan dan bisa lu balikin, jadi lu juga aman. Jadi lebih begitu. Dan itu perihal soal saya minjem. Kalau soal saya meminjamkan itu juga balik lagi, saya selalu akarnya ke firman Tuhan dari itu. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, kembali lagi bahkan kita dituntut kalau kita memberikan mesti memberi ikhlas ya. Memberi ikhlas gitu. Jadi artinya kalau tadi dari cerita itu kan bahwa kita memberi itu karena pas orangnya datang gitu. Dan diperhadapkan. Pernah nggak punya prinsip waktu kita mau memberi orang, tapi kita sudah saya mau bantu orang ini gitu. Bantu orang ini dalam arti misalnya itu orang susah. Nah, contoh seperti tadi Pak Eeng bilang, Pak Tommy ya. Nah, jadi yang saya maksud tuh adalah begini. Memang kita bantu tuh karena kita sudah punya niat, karena lihat orang begitu dan kita rutin bantunya, misalnya gitu ya, rutin bantunya. Nah, di situ kan kalau kita rutin bantu begitu, nah tadi dibilang apakah di situ kita tulus membantu orang seperti itu
Ataukah kita perlu cerita ke orang lain apa yang kita bantu, orang yang kita bantu itu. Terus tadi yang kedua, bantu itu apakah kita mengharapkan sesuatu dari orang-orang kayak begitu. Misalnya entah dia nolongin kita, mungkin nolonginnya mungkin nggak balas bayar kembali lagi uangnya, tapi mungkin dalam bentuk yang lain. Firman Tuhan bilang kan bahwa ya kalau kamu dapat upahnya berarti kamu nggak dapat dari Bapa di surga, tuh nggak dapat gitu. Dari Bapa di surga nggak dapat. Nah, sama mungkin satu lagi begini, yang namanya pinjam itu kan artinya kita berutang ya. Kalau misalnya begitu kita hadapi begitu orang pinjam nggak pulangin, tapi terus satu ketika dia datang lagi, minjem lagi. Apa kita terima, kita kasih, atau kita bilang, udah nggak usah datang gitu, dulu aja pinjam nggak kasih, ngapain lagi kasih gitu. Kalau menurut saya sih ya, pandangan saya bahwa memang kita ini harus punya kasih tanpa pamrih, tapi bukan juga dalam arti kasih kita itu tidak mendidik, ya itu kan. Jadi Tuhan juga sendiri dia punya kasihnya begitu besar gitu. Dia bisa mengasihi, kita juga bisa baik kepada semua. Tapi dalam arti juga ya dengan orang kita udah baik, terserah orang itu juga mau baik mau enggak mau itu juga nggak bagus gitu kan. Karena tujuan kasih kita itu sebenarnya tujuan kita memberi itu supaya orang yang kita tolong, orang yang kita kasihi, dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan seperti yang kita alami gitu kan. Ya, supaya dia juga mengalami rasa kasih dia tanpa pamrih juga. Ya, jadi kalau contohnya ada orang kita udah tolong dengan kesepakatan pinjam, lalu orang itu nggak bisa nggak bayar. Nah kita juga sebagai orang yang ini kita harus kasih pemahaman kebenaran tentang manusia itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia omongkan, dengan kata-kata dan sebagainya. Sehingga ya kita punya istilah disitulah mendidiklah, memberitahukan bahwa sikap dia itu tidak baik gitu. Jangan kita bilang kasih kita besar, kasih kita seperti Tuhan, dan sehingga kasih kita juga tidak mendidik gitu kan. Ya, dalam keluarga aja, dalam mendidikan aja harus jangan kasih murah. Di Yakobus 4 ayat 17 saya akan bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terkadang tuh kita tuh nggak gimana ya. Padahal tuh kita bisa ngasih. Ya kita juga bilang jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau bahasanya jangan jemu-jemu tuh lu jangan bosan. Jangan bosan tuh bisa karena orangnya itu aja, atau peristiwanya itu aja. Tapi prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang tuh ya kita ngerti, harus kita ngerti. Kalau kita nih bisa ngebantu orang, tapi kita nggak mau bantu, kita mikirkan wah hemat uang gue nggak kuat buat dia, tapi jangan salah, itu dosa ya. Saya punya pengalaman waktu itu ada orang datang ke saya gitu ya untuk minjam uang. Ya udah nggak banyak jumlahnya, hampir 1 juta lah untuk biaya anak sekolah.
dan uang yang saya pegang pada saat itu nominalnya sama dengan apa yang dia pinjam. Mungkin ya, kalau kita nggak punya pengertian tentang firman Tuhan, kita nggak pegang prinsip firman Tuhan, kita akan pasti ya setengahnya deh gue bisa kasih, setengahnya buat gua. Itu kan berhikmat juga, nggak salah juga, nggak ada yang salah. Perbuatan baik itu bagaimana caranya itu nggak ada yang salah. Itu kan tiap manusia masing-masing punya karakter. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang busuk. Di balik busuk itu pasti ada sisi baik. Di balik sempurna sisi baik itu pasti ada busuk. Yang saya tangkap sih ke situ ya. Makanya itu kita berkumpul di sini dalam forum itu saling mengajarkan apa yang kita salah kita benarin. Jadi sih nggak ada sih menurut saya yang kayak kita punya uang kita pinjemin terus nggak mungkin. Terus kalau yang kita mau minjem kita nggak ada duit dulu kita pinjemin terus itu terlalu busuk sih menurut saya. Jadi gimana ya, di antara busuk itu pasti ada kebaikan. Orang baik terus juga nggak mungkin pasti ada busuknya kalau menurut saya ya. Karena nggak ada yang sempurna sih. Makanya di balik kejelekan kita di sini kita sharing, kita kumpulin apa yang salah dari kita bisa terjadi kita baik. Kan gitu sih. Kalau ini setuju yang mana? Saya setuju dua-duanya, tergantung situasi. Ya. Saya pasti lah bersama mengharapkan apa-apa. Kan biasanya kalau manusia kan mengharapkan balasan. Kalau kasih uang harus baliknya uang. Tapi kalau saya sih saya diajarin di rumah, kalau misalnya kita mau atau menabur lah, kita mau menabur, jangan mengharapkan sesuatu. Tapi kita lihat aja bahwa Tuhan kasih sehat dari kita cukup. Tapi kalau hukumnya pinjam, Nah, saya nggak bisa kalau misalnya orang pinjam terus gagal sekali terus kasih lagi terus ya. Saya kemungkinan lebih cenderung ke kasih kesempatan 2 kali atau 3 kali. Sudah itu cukup gitu. Karena tidak mendidik. Maksudnya dia nggak mau usaha gitu. Harus ada usaha. Kecuali ya seperti Om bilang, ketika dia pinjam, tapi dia nggak bisa balikin dalam bentuk uang. Dia bisa balikin mungkin dalam bentuk servis atau bisa balikin atau bisa balikin dalam bentuk barang gitu. kalau Indra, apakah membiarkan ya udah nanti lu Enggak, pasti menuai sendiri ataukah kasih penjelasan pengertian sebagai teman? kasih pengertian Om. Lebih baik kita kasih sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan keikhlasan kita dulu sih. Karena saya pernah punya pengalaman ya, gara-gara uang itu jadi teman itu hilang gitu. Kita hilang teman, uang kita juga hilang. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Teman hilang, uang hilang. Itu kalau judulnya pinjam seperti itu. Karena yang namanya pinjam itu selalu ini kondisinya pinjam ya. Iya, pinjam. Pinjam. Karena saya punya pengalaman begitu, ya namanya pinjam kan pasti nominalnya itu nggak kecil pasti. Percayalah, namanya pinjam itu pasti nominalnya besar. Pinjam dong, sekian juta, pinjam dong. Ya ada sih yang nominal kecil ada. Kalau nominal kecil mungkin bisa teratasi ketika udah sekian udah seperti itu. Tapi kalau nominalnya udah kita rasa besar ya, kalau kita nggak berpikir-pikir tuh kayaknya ya mungkin hampir pasti nggak mungkin juga sih kita sebagai manusia yang hidupnya masih sakit, yang maksudnya kita hidupnya masih sakit, terus kalau misalkan ada yang pinjam seperti itu, terus nggak balik kita nggak merasa jengkel, nggak mungkin kayaknya sih ya hampir pasti kan nggak mungkin lah. sekalipun orangnya itu mungkin
punya kasih atau apapun yang namanya manusia menghadapi sakit ya pasti akan merasakan kesakitan. Kalau saya pribadi punya pengalaman pernah ada yang pinjam seperti itu, ya saya sih nggak langsung ikhlasin gitu, tetap saya tagih sih. Ya pinjam sekian, walaupun dibalikinya nggak nyampe separuh, tapi paling nggak saya udah tagih ya kan. Jadi cicil ya apa cicil sampai akhirnya dia nggak balikin ya udah. Sampai akhirnya sampai satu titik karena saya udah berulang kali ngingetin dan dia nggak respon, udah saya tinggal. Karena saya tinggal itu udah saya lupakan gitu dan nggak saya kenal lagi seperti itu. Cuma nanti ketika orang itu muncul lagi, saya nggak akan kasih karena dia punya track record yang kurang bagus. Jadi saya nggak akan kasih rekomendasi seperti itu lagi. Jadi kalau saya pribadi sih intinya kita memberi itu ya sesuai dengan ya harus dengan keikhlasan kita gitu kan, kemampuan kita, keikhlasan kita. Kalau misalkan memang saat-saat tertentu Tuhan menuntut kita, nah itu kasus tersendiri. Misalkan di tengah jalan kita ketemu orang tiba-tiba nggak bisa makan ini terus kita punya uang sekian, itu saat-saat itu kan nggak tiap hari kita temuin kan. Itu mungkin bisa kita kondisikan, berarti ya kita kasih udah selesai seperti itu. Tapi kalau judulnya teman yang mungkin akan kita temuin tiap minggu, mungkin bahkan kita temui di gereja sekalipun, kalau kita nggak bisa dengan ini ya mungkin kita cari aman. Karena itu Nah, Mas Latif pilih mana? Jadi kalau punya teman begitu, udahlah lu nabur nanti lu nuai gitu. Ataukah mesti dikasih tahu teman seperti ini? kasih tahu dulu. Kasih tahu, kasih penjelasan, Pengertian dulu. kasih pengertian. Kamu punya tanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab karena apa yang kamu lakukan. Itu nilai dari sebenarnya nilai dari kalau boleh kita telusur lagi nilai dari pria juga sih. Pria itu yang pegang omongannya, pria itu yang dipegang apa yang dia lakukan. Apalagi pria itu harus punya tanggung jawab. Kalau pria aja dia melakukan sesuatu nggak punya tanggung jawab ya kasihan dianya gitu. Kita cuma merasa kasihan dianya, nanti kalau kita biarkan begitu aja tanpa kita kasih tanda kutip efek jerah dalam arti jadi mungkin dengan ya kita kasih ceramah, bukan ceramah, mungkin kita kasih pengertian, kita banyak, tapi tetap kita kasih, kita beri. Cuma kita perlu ada nilai yang harus kita tanamkan gitu ya penting. Kalau kita kasih, ketika dia nggak kembali terus kita adalah, nah itu menurut aku sih kurang mendidik dalam arti pada saat ini ketika dia nanti muncul lagi, walaupun nggak ke kita, ke orang lain, jatuhnya nanti akan ada orang-orang lain yang istilahnya itu tanda kutip dikecewakan sama orang ini gitu kan. Dan responnya belum tentu sama dengan kita. Mungkin kita bisa sabar, mungkin yang lainnya digituin ada yang gimana responnya. Ya intinya perlu ada pengertian ke orang itu supaya kalau misalkan dia bisa lepas dari masalah kan dia pun juga bisa jadi berkat gitu loh. Nggak semua dia itu harus selama itu begini terus, dia harus saat kalanya dia harus begini gitu kan. Supaya dia bisa begini, kalau kita ngasih pengertian ya nggak susah, dia kan begini terus, gitu sih. Oke, itu kalau lingkup teman ya, teman saudara. Kalau tadi kan Pak Eng kalau saudara susah tuh, gitu. Kita baru ngomong, dia udah ngomong sono kemari gitu, masuk kayak begitu sih. Tapi memang itu resiko ya, resiko. Jadi kalau misalnya Mas Latif kita sudah kasih pengertian, Agus sudah kasih pengertian, tapi dia masih apa kayak begitu. Pinjam segini aja nuntutnya, ngomongnya udah banyak banget gitu. Nah, kalau misalnya hadapi orang-orang kayak begitu, tapi kita tetap punya prinsip harus dikasih tahu ya. Harus dikasih tahu, harus dikasih pengertian gitu. Ya terserah mau dia terima nggak terima, tapi tetap kasih pengertian. Tadi Mas Adi deh tambahin tuh di Amsal 3 ayat 27, 28 tuh. Nanti itu. Nah, karena tadi kan kalau misalnya kalau di Yakobus 4 ayat 17
ya selain dia buat perbuatan baik, tapi lebih menekankan kamu tahu kebenaran, tapi kamu tidak melakukan, ya itu dosa. Itu dosa. Kalau di Amsal lebih jelas lagi tuh. Kita buka saudara mana? 3 ayat 27, 28. Nah, ini juga nih. Nah, coba baca tuh. Dibaca ya. Ya, Amsal 3 ayat 27 dan 28 ya. ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi kan kebenaran itu ya bisa dalam banyak hal, termasuk salah satunya memberi ya. Dalam hal ketaatan, kesetiaan mungkin juga. Kalau kita tahu tapi kita nggak pernah lakukan, kita ngerti kebenaran nih. Itu yang Tuhan Yesus bilang kan di perumpamaan orang yang membangun rumah di atas pasir sama di atas batu karang itu. Dan itulah yang disebut orang bijak dan orang bodoh. Orang bodoh itu tahu kebenaran tapi tidak pernah melakukan. Orang bijak mendengar, tahu, dan melakukan. Itu orang bijak. Oh, Tuhan menggerakkan kita untuk memberi, ya kita lakukan, kerjakan dengan tulus tanpa mengharapkan apapun. Tapi kalau dalam kasus pinjam, ya tadi 3 poin ya yang kita belajar malam hari. Yang pertama adalah bahwa ketika kita memberi, kalau orangnya nggak kita pinjamkan orang, dia nggak pulang-pulangin, ya udahlah itu nanti lu nanggung sendiri. Ada hukum tabur tuai, lu bikin begitu, ya lu akan tuai. Tapi yang kedua adalah ya orang begitu mesti dikasih dididik, diajarin, dikasih tahu, dikasih penjelasan gitu ya. Nah kalau Mas Adi ini alirannya adalah ya persahabatan itu lebih penting, orangnya lebih penting daripada kita mikirin yaitu utangnya ya, mikirin utangnya, orangnya yang kita terus harus ya menyatakan kasih begitu ya, dengan kasih menyatakan kebaikan. Oke, sip, itulah kesimpulan.